Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Agung Aulia Muhammad dengan NPM 411211000046 ya. Di sini itu saya ingin mempresentasikan diri saya sendiri ya. Saya akan menjelaskan kelebihan saya, kekurangan saya gitu ya. Nanti saya jelaskan ya. Ini itu untuk kepentingan tugas UTS dari mata kuliah kecakapan interpersonal ya teman-teman. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan ulang ya. Jadi nama saya Agung Aulia Muhammad. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Widyatama. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik ya semua. Eh, saya senang sekali tentunya bisa menyampaikan sedikit cerita dan pengalaman saya hari ini. Oke, jadi di video ini itu teman-teman ya, eh, saya itu akan berbagi mengenai kesibukan, kelebihan dan kekurangan gitu. Tentunya kesibukan saya, kelebihan saya dan kekurangan saya ya. Karena kan kita menjelaskan diri kita sendiri gitu ya. Nah, dan ada sedikit cerita lah gitu ya, soal perubahan yang saya rasakan gitu selama belajar kecapan interpersonal ini gitu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja masuk ke PPT-nya. Oke. Jadi greetings. Oh, greetings ya. Tadi greetings sudah ya. Maaf saya lupa mengganti slide-nya. Kita ganti lagi slide-nya. Oke. Sekarang kita lanjut ke my daily business ya. Ya, my daily business. Jadi teman-teman, daily business saya itu atau keseharian saya atau kesibukan saya itu sekarang itu saat ini itu saya mahasiswa saya teman-teman ya di sebuah universitas di Bandung yaitu Universitas Widyatama dengan jurusan Sistem Informasi teman-teman. Nah, selain belajar di kampus juga teman-teman, saya juga punya kesibukan teman-teman, kesibukan lain. Nah, saya itu menjual jasa saya sebagai seorang desainer grafis di sebuah platform di internet gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa pernah gitu lihat-lihat platform seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman dengan pekerjaan ini itu atau dengan freelance ya disebutnya ya teman-teman. Dengan kesibukan saya itu yang sebagai penjual jasa desainer grafis itu eh tentunya ya, tentunya saya sering terlibat gitu teman-teman klien dengan klien gitu ya. Jadi menurut saya komunikasi itu menjadi hal yang penting gitu ya buat saya karena untuk memahami klien gitu ya. Karena klien kan pasti ya mau ini mau itu gitu, mau seperti ini mau seperti itu, logonya mau kayak gimana. Tentu berbeda gitu ya dengan pemahaman saya. Mungkin untuk menurut saya, ini logonya udah pas dengan kemauan si klien. Maksudnya si klien kan mintanya ini itu dan saya sudah membuatkan logo seperti ini gitu ya, seperti yang diinginkan. Dan ternyata yang menurut saya yang itu yang diinginkan, tapi menurut klien itu bukan yang diinginkan gitu ya teman-teman. Jadi komunikasi itu sangat penting gitu ya untuk memahami klien gitu teman-teman bagi saya. Nah, kalau berbicara kelebihan saya teman-teman ya, kelebihan saya itu mungkin ya salah satunya kemampuan saya dalam memahami klien gitu, keinginan klien gitu ya, dan mengubahnya menjadi desain yang diinginkan gitu. Jadi dengan komunikasi dengan klien gitu, saya bisa memahami klien apa yang diinginkan oleh klien gitu ya. Jenis desain seperti apa sih gitu, yang modern kah atau yang klasik kah atau yang lebih apa ya, lebih modern atau apa gitu ya. Pokoknya banyak. Nah, biasanya teman-teman saya juga teliti gitu dengan detail ya. Karena saya seorang desainer, saya detail sedikit aja teman-teman buat saya tuh kayak mengganggu gitu ya. Ganggu gitu ya. Jadi eh saya itu sangat teliti gitu orangnya karena satu warna dengan warna ini kayak nggak cocok, ganti ini juga, ini detail ini kurang atau ini gitu ya. Untuk mengurus logo itu tidak mudah. Desainer grafis itu ya saya lebih ke logo ya gitu, desainer grafis. Tentunya saya juga menjual jasa juga untuk mengedit video, mengedit foto, teman-teman bisa. Nah,
Jadi saya itu jarang gitu teman-teman kehilangan hal-hal kecil gitu dalam pekerjaan. Karena saya benar-benar detail gitu. Apapun yang kurang gitu menurut saya akan ya teliti dengan jelas gitu. Nah, itu juga butuh persetujuan dari klien ya teman-teman tentunya. Karena jika saya ingin mengubah ini, kayaknya ini lebih bagus kayak gini deh kata saya gitu ya. Tapi klien, ah nggak usah mas, udah gini aja. Oh ya udah gitu ya. Saya tidak akan mengganti keinginan klien tentunya, saya akan mengutamakan keinginan klien. Tapi teman-teman dari kelebihan-kelebihan saya itu ya tentu ada gitu ya, kekurangannya juga teman-teman. Nah saya itu kadang eh saya juga terlalu merasa terlalu perfeksionis gitu teman-teman. Jadi ngerjain apa-apa tuh lama gitu, harus benar-benar detail gitu. Sering butuh waktu lama lah pokoknya untuk mengerjakan sesuatu gitu ya, karena ya detail banget gitu teman-teman. Jadi harus perfect gitu ya, harus benar-benar sempurna bagi saya, buat saya gitu. Kalau menurut saya udah sempurna ya udah gitu. Tapi untuk klien saya belum tahu lagi gitu ya. Nah, dengan kekurangan saya ini teman-teman, saya itu sering mengatasinya itu ya dengan memberikan deadline ya pastinya. Pastinya kan klien memberikan deadline gitu ya, berapa hari. Tapi di platform itu juga di jasanya sudah ada ketentuan deadline-nya gitu teman-teman. Jadi waktu pengerjaan segini sampai segini untuk logo ini, untuk desain yang seperti ini, untuk desain seperti itu gitu ya. Nah, dari komunikasi saat berkomunikasi dengan klien juga saya memberikan deadline pastinya. Eh, Gini mas, paling ini selesainya segini gitu. Besok itu selesainya 2 hari lagi. Dan jika klien meminta lebih ya mungkin bisa ditambahkan dana gitu ya, dana tambahan gitu ya, untuk mengerjakannya gitu sesuai deadline yang diberikan oleh klien ya. Ya tentunya saya juga mengkonfirmasi itu gitu dengan realistis ya. Kalau menurut saya nggak bisa mas untuk hari ini bla 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 gitu, mungkin hari ini saya baru bisa gitu. Oke, paling gitu saya ya. Kemudian ngomong-ngomong soal komunikasi ya teman-teman. Bentar, ini udah berapa menit? Oke, oke, maaf teman-teman terganggu. Oke, kemudian ngomong-ngomong soal komunikasi tadi ya, saya itu merasa tidak ada kendala besar ya, tidak ada kendala yang begitu besar lah gitu ya tentang komunikasi gitu ya teman-teman. Karena ya kelebihan saya di situ gitu. Saya benar-benar menanyakan sedetail mungkin gitu keinginan si klien gitu teman-teman. Keinginan si klien tuh maunya gimana. Namun teman-teman ya, ada satu hal teman-teman yang kadang tuh membuat orang tuh sulit gitu memahami saya gitu ya teman-teman, soal komunikasi. Nah, yaitu seperti apa ya, kayak kecenderungan saya itu untuk fokus pada detail tersebut gitu, yang tadi detail tadi ya. Beberapa orang itu mungkin merasa ya itu berlebihan lah, itu bertele-tele gitu, nggak usah lah kayak gitu-gitu gitu. Itu terlalu perfeksionis, itu terlalu detail banget gitu teman-teman. Ya, orang-orang ya itu saya merasa lebih baik di situ gitu, tapi orang-orang mungkin kurang memahami itu ya. Jadi orang-orang pengennya cepet, pengennya ya udah sih selesain aja gitu, nggak usah kayak gitu gitu ya. Ya gitu. Nah dari dari kelas kecakapan interpersonal ini ya teman-teman, jadi saya itu belajar gitu teman-teman, pentingnya untuk menyampaikan hal-hal dengan jelas teman-teman. Kita ganti slide-nya. Oh enggak, oke. Menyampaikan hal-hal dengan jelas gitu dan sederhana tentunya, yang simple lah, yang bisa diterima dengan orang-orang, oleh orang-orang tentunya. Nah, jadi saya terus belajar untuk menyeimbangkan gitu teman-teman ya, gaya komunikasi saya agar bisa dimengerti lah untuk oleh semua orang gitu teman-teman. Ya, oh ya, ada satu tips juga teman-teman yang pengen saya bagikan kepada teman-teman semua nih, yaitu untuk selalu mendengarkan teman-teman. Untuk selalu mendengarkan lebih dulu lah gitu ya sebelum berbicara. Jadi teman-teman ya, seperti saya misal,
klien ingin itu, ya udah dengerin aja dulu keinginan klien gitu ya. Pahami dengan baik, oh iya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya tanyakan saja gitu teman-teman ya. Kalau ada yang kurang mengerti atau ingin memberi masukan saja lebih baiknya gimana gitu teman-teman ya. Gitu. Itu tips ya. Nah, ini tuh sangat membantu saya teman-teman dalam berkomunikasi tentunya ya. Terutama dalam memahami apa yang dibutuhkan orang lain sebelum memberikan respon teman-teman. Ya, seperti itu. Kadang kita ingin cepat menyampaikan pendapat kita gitu. Jadi orang belum selesai ngomong, kita pengen cepet-cepet ngomong pendapat kita tuh kayak gimana? Ah, kayak gini gitu. Nanti tunggu dulu ya teman-teman. Tunggu selesai dulu orang ngomong, baru kita menyampaikan pendapat kita gitu ya. Padahal yang dibutuhkan orang lain itu adalah ya didengerin aja dulu, merasa didengarkan aja gitu. Dengan mendengarkan tentunya komunikasi bisa jadi lebih efektif dan tanpa konflik teman-teman menurut saya ya. Jadi ya udah dengerin aja dulu gitu. Nah, untuk bagian refleksi dari kelas kecakapan interpersonal ini teman-teman, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini di kelas kecakapan interpersonal ini saya itu udah belajar banyak hal teman-teman. Salah satunya itu ya tadi pentingnya berkomunikasi dan empati ya teman-teman, dan cara membaca ekspresi nonverbal. Hmm. Dulu itu teman-teman, saya itu cenderung fokus gitu pada apa yang ingin saya sampaikan aja tanpa mendengarkan orang lain atau perasaan orang lain. Tapi saya sekarang lebih peka gitu teman-teman ya, untuk mencoba memahami perasaan orang lain, kepribadian orang lain kayak gimana dia orangnya, ingin didengarkan aja atau ya dengan memahami kepribadian orang lain kita bisa memahami juga cara berkomunikasi dengan dia gitu ya. Nah, perubahan yang saya rasakan ini cukup signifikan teman-teman. Di sisi positifnya, saya itu jadi lebih sabar dan terbuka dalam diskusi dengan orang lain tentunya. Ya, sisi negatifnya mungkin ada ya, yaitu apa ya? eh Kadang jadi terlalu berpikir panjang aja gitu teman ya sebelum bicara karena terlalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Dan kita harus tahu orangnya dulu gitu, kita harus mendengarkan dulu, ya itu cukup memakan waktu lama ya, maksudnya untuk menyampaikan perasaan kita juga gitu. Kadang kan kita juga pengen didengar juga ya teman-teman. Gitu. Tapi overall ya saya merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berkomunikasi tentunya teman-teman. Ya, untuk keseharian, untuk kelebihan dan kekurangan dan sisi sisi positif atau negatif yang didapat dari kelas kecakapan interpersonal selama pertemuan pertama sampai sekarang UTS teman-teman, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Nah, tentunya sekarang kita masuk ke closing. Jadi ya itu saja cerita singkatnya teman-teman, tentang kesibukan, kelebihan, dan kekurangan, dan bagaimana pengalaman belajar kecakapan interpersonal mengubah cara saya berkomunikasi gitu teman-teman ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat dan inspirasi ya teman-teman. Oke, jangan ragu teman-teman untuk berbagi pengalaman kalian juga. Karena saya yakin setiap orang punya cerita dan pelajaran yang unik. Sampai jumpa di video-video lainnya. Ya, tidak tahu ya. Dan tetap semangat berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Aulia Muhammad, pamit diri. Bye-bye. Terima kasih.